Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal latihan PRT Fisika kelas 11. Nomor 30, letak bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung adalah 30 cm dan nyata. Apabila jarak fokus cermin 20 cm, maka perbesarannya adalah, di sini yang diketahuinya adalah letak bayangannya, yaitu S aksen sama dengan 30 cm. Di sini positif karena di sini adalah nyata. Jadi di sini adalah positif 30 cm. Kemudian jarak fokus cerminnya, jadi di sini adalah F sama dengan 20 cm. Di sini positif karena di sini adalah cermin cekung. Jadi cermin cekung ini adalah cermin positif. Kemudian yang ditanyakan adalah perbesarannya. Jadi di sini adalah M sama dengan berapa. Di sini untuk mencari M ini, kita menggunakan rumus perbesaran atau M, yaitu M sama dengan tanda mutlak S aksen per S. Jadi ini rumus perbesarannya. Di sini kita cari S-nya terlebih dahulu atau jarak bendanya. Jarak benda ini dapat dicari dengan menggunakan rumus jarak fokus, yaitu 1 per F sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Jadi kita cari jarak bendanya atau S-nya. Kita masukkan angkanya di sini. Jadi di sini 1 per 20 sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksennya adalah ini. Jadi di sini adalah 30. Kemudian di sini 1 per 30-nya kita pindahkan ke sini. Jadi di sini 1 per 20. Kemudian ini dikurangi 1 per 30 sama dengan 1 per S. Jadi di sini 1 per S sama dengan, ini kita samakan penyebutnya. Jadi di sini per, ini 20, 30. Jadi ini angka yang bisa dibagi dengan 20 dan 30 adalah 60. Jadi di sini 60. Jadi 60 dibagi 20 adalah 3. Jadi di sini adalah 3. Kemudian dikurangi dengan 60 dibagi 30 adalah 2. Jadi 2 dikali 1 adalah 2. Maka hasilnya di sini sama dengan 3 dikurangi 2 adalah 1. Jadi 1 per 60. Maka di sini S sama dengan, ini dibalik jadi 60 per 1. Hasilnya adalah 60. Jadi 60 cm. Jadi ini jarak bendanya. Jadi di sini perbesarannya di sini sama dengan tanda mutlak S aksennya adalah ini. Jadi 30 per S-nya adalah ini. Jadi 60. Jadi di sini 30 per 60. Di sini sama dengan hasilnya adalah 30 dibagi 60 adalah 1 per 2. Jadi ini hasilnya yaitu setengah, atau di sini sama dengan 0,5 kali. Jadi ini perbesarannya. Jadi jawabannya adalah A, 0,5 kali. Kemudian nomor 31, jika bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung dengan jari-jari lengkung 20 cm adalah nyata dan diperbesar 2 kali, maka bendanya terletak di depan cermin sejauh, di sini yang diketahuinya adalah jari-jari lengkungnya, jadi di sini adalah R sama dengan 20 cm. Kemudian di sini perbesarannya adalah ini, jadi di sini adalah M sama dengan 2 kali. Jadi perbesarannya adalah 2 kali. Kemudian di sini sifatnya adalah nyata. Jadi nyata itu adalah positif. Jadi bayangannya adalah positif. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah jarak bendanya. Jadi di sini adalah S sama dengan berapa. Ini yang ditanyakan. Kemudian untuk mencari S ini, kita menggunakan rumus perbesaran karena yang diketahuinya adalah perbesarannya. Jadi di sini M sama dengan tanda mutlak S aksen per S. Jadi ini rumus perbesarannya. Maka di sini perbesarannya adalah 2, jadi di sini adalah 2 sama dengan, kemudian di sini ini tanda mutlaknya bisa dihilangkan. Jadi di sini adalah S aksen per S. Kemudian ini S-nya bisa dipindahkan ke sini, jadi 2S sama dengan S aksen. Jadi di sini S aksennya sama dengan 2S. Karena di sini sifatnya adalah nyata, maka di sini adalah positif. Jadi jika sifatnya nyata, maka bayangannya adalah positif. Jadi S aksennya adalah positif 2S. Jadi ini S aksennya.
Kemudian kita akan mencari S-nya dengan menggunakan rumus jarak fokus, yaitu 1 per F sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Di sini F-nya kita cari terlebih dahulu dari jari-jarinya. Jadi rumus F sama dengan setengah dikali dengan R. Jadi di sini sama dengan setengah dikali dengan R-nya adalah 20. Maka di sini sama dengan setengah dikali 20 adalah 10. Jadi di sini adalah 10 cm. Karena di sini cermin cekung, maka fokusnya adalah positif. Jadi di sini positif 10 cm. Kita masukkan di sini. Jadi di sini 1 per 10 sama dengan 1 per S-nya adalah tetap. Jadi di sini adalah 1 per S. Kemudian ditambah dengan 1 per S aksennya adalah ini 2S. Jadi di sini 2S. Maka di sini 1 per 10 sama dengan di sini karena di sini S, di sini 2S, kita samakan penyebutnya dengan 2S. Jadi di sini 2S dibagi S adalah 2, jadi 2 dikali 1 adalah 2, kemudian ditambah dengan 2S ditambah 2S adalah 1. Jadi di sini dikali 1 adalah 1. Maka di sini hasilnya sama dengan 2 ditambah 1 adalah 3. Jadi di sini 3 per 2S. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini 1 per 10 sama dengan 3 per 2S. Di sini kita cari nilai S-nya dengan cara dikali silang. Jadi di sini 2S dikali 1 adalah 2S sama dengan 10 dikali 3 adalah 30. Maka S sama dengan 30 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 15. Jadi di sini 15 cm. Ini adalah jarak bendanya, yaitu 15 cm. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 32, bayangan dari suatu benda yang dibentuk oleh cermin cembung adalah, jadi di sini bisa digambarkan seperti ini. Ini jika digambarkan cermin cembung adalah seperti ini. Cermin cembung ini bagian belakangnya adalah di sini. Jadi bagian depannya adalah di sini. Jadi di sini ini jarak, ini fokusnya, ini jarak fokusnya, kemudian di sini adalah jari-jarinya. Jadi bendanya terus selalu terletak di depan cermin. Jadi misalkan di sini adalah bendanya. Jadi jika diurutkan, ruangannya adalah di sini ruang 1, di sini ruang 2, dan di sini ruang 3. Kemudian di sini adalah ruang 4. Jadi jika benda diletakkan di ruang 4, maka bayangannya adalah terletak di ruang 1. Jadi bayangannya adalah di sini. Jadi ini bayangannya. Jadi selalu di belakang cermin. Jadi di sini jawabannya adalah yang A, selalu di belakang cermin. Jadi jika bendanya di sini, maka bayangannya adalah di sini, di belakang cerminnya. Jadi ini cermin cembung. Kemudian nomor 33, sebuah benda dengan tinggi 0,12 meter berada pada jarak 60 cm dari lensa cembung dengan jarak fokus 40 cm. Tinggi bayangan benda adalah, di sini yang diketahuinya adalah tinggi bendanya, yaitu H sama dengan 0,12 meter. Kemudian di sini jarak bendanya, yaitu ini. Jadi di sini adalah S sama dengan 60 cm. Jadi 60 cm dari lensa cembung. Kemudian ini jarak fokus lensa cembungnya, yaitu F sama dengan 40 cm. Di sini, karena di sini adalah lensa cembung, maka di sini jarak fokusnya adalah positif, karena lensa cembung ini adalah lensa positif. Jadi jarak fokusnya adalah positif. Kemudian yang ditanyakan adalah tinggi bayangannya, yaitu H aksen sama dengan berapa. Di sini untuk mencari tinggi bayangan, kita cari perbesarannya terlebih dahulu. Jadi di sini perbesarannya rumusnya yaitu M sama dengan tanda mutlak S aksen per S. Jadi ini rumus perbesaran bayangannya. Di sini kita cari S aksennya atau jarak bayangannya dengan menggunakan rumus jarak fokus yaitu 1 per F sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Jadi ini rumus jarak fokusnya. Kita masukkan angkanya. Jadi di sini 1 per 40 sama dengan 1 per 60 ditambah dengan 1 per S aksen. Di sini 1 per 60-nya dipindahkan ke sini, jadi 1 per 40 dikurangi dengan 1 per 60 sama dengan 1 per S aksen. Jadi 1 per S aksen sama dengan, di sini kita samakan penyebutnya, jadi per
Ini 40 dan 60, jadi angka yang bisa dibagi 40 dan 60 adalah 120. Jadi di sini 120. Jadi 120 dibagi 40 adalah 3. Jadi di sini 3 kali 1 adalah 3, kemudian dikurangi dengan 120 dibagi 60 adalah 2, 2 dikali 1 adalah 2. Jadi 3 dikurangi 2, hasilnya adalah 1/120. Maka di sini S aksen sama dengan ini kita balik jadi 120 per 1. Hasilnya adalah 120. Jadi 120 cm. Ini S aksennya. Jadi jarak bayangannya adalah 120 cm. Maka perbesarannya yaitu sama dengan tanda mutlak S aksennya adalah ini 120 per S-nya adalah ini 60. Jadi ini tanda mutlak. Jadi di sini sama dengan 120 dibagi 60 adalah 2. Jadi perbesarannya adalah 2 kali. Jadi ini perbesarannya. Maka kita cari tinggi bayangannya yaitu H aksen sama dengan karena di sini perbesarannya sudah diketahui, maka di sini H dikali dengan perbesaran. Jadi ini rumus H aksennya. Maka di sini sama dengan H-nya adalah 0,12 dikali dengan M-nya yaitu perbesarannya yaitu 2 kali. Maka di sini sama dengan tinggi bayangannya adalah 0,12 dikali 2 adalah 0,24. Jadi 0,24 meter. Jadi ini tinggi bayangannya. Kita ubah di sini dalam cm karena jawabannya adalah dalam cm. Jadi di sini sama dengan ini dikali 100. Jadi di sini 24 cm. Jadi ini tinggi bayangannya. Jadi tinggi bayangannya adalah dikali dengan perbesaran, hasilnya adalah 24 cm. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 34, suatu berkas cahaya dengan panjang gelombang 6 kali 10 pangkat min 5 cm masuk dari udara ke dalam balok kaca yang indeks biasnya 1,5. Panjang gelombang cahaya dalam kaca sama dengan, di sini yang diketahuinya adalah panjang gelombang yang pertama, jadi di sini adalah lambda 1 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5 cm. Ini panjang gelombang ketika masuk dari udara. Kemudian di sini indeks bias kaca di sini adalah N2 sama dengan 1,5. Ini indeks bias kaca 1,5. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang gelombang dalam kaca atau di sini adalah panjang gelombang yang kedua atau lambda 2 sama dengan berapa. Jadi untuk mencari lambda 2 ini kita menggunakan rumus pembiasan hukum Snellius yaitu lambda 1 dikali N1 sama dengan lambda 2 dikali N2. Di sini indeks bias medium satunya atau N1-nya, jadi N1-nya ini sama dengan N udara atau indeks bias udara karena dia masuk dari udara. Jadi di sini sama dengan indeks bias udara adalah 1. Maka di sini 6 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan N1-nya adalah 1 sama dengan lambda 2-nya ini kita cari, kemudian dikali dengan 1,5. Jadi di sini ini 1,5-nya dipindahkan ke bawah. Jadi di sini 6 kali 1 adalah 6. Jadi 6 kali 10 pangkat min 5. Kemudian dibagi dengan 1,5 sama dengan lambda 2. Jadi lambda 2 sama dengan, jadi 6 dibagi 1,5 ini desimalnya bisa dihilangkan. Jadi dikali 10. Jadi di sini 60 per 15 dikali dengan 10 pangkat min 5. Maka di sini hasilnya adalah 60 dibagi 15 adalah 4. Jadi 4 kali 10 pangkat min 5. Jadi ini lambda 2-nya 4 kali 10 pangkat min 5 cm. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang E, 4 kali 10 pangkat min 5 cm. Kemudian nomor 35, Andi sejak kecil telah menggunakan kacamata. Ia tak mampu melihat benda dengan jelas lebih dari 5 meter. Kacamata yang ia gunakan supaya kembali normal mempunyai kekuatan. Di sini yang diketahuinya adalah titik jauhnya, yaitu PR sama dengan 5 meter. Jadi di sini ia tak mampu melihat benda dengan jelas lebih dari 5 meter. Ini adalah titik jauhnya, yaitu PR sama dengan 5 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah kekuatan lensanya. Jadi di sini adalah P sama dengan berapa. Jadi di sini kita menggunakan rumus P, yaitu P sama dengan, karena di sini adalah titik jauh,
berarti di sini adalah penderita miopi. Berarti rumusnya adalah 100 per min PR. Jadi ini rumus kekuatan lensanya. Di sini PR-nya kita ubah ke dalam cm, berarti ini dikali 100. Jadi di sini 500 cm. Jadi ini kita ubah ke cm karena di sini rumusnya adalah memakai 100, maka di sini PR-nya kita ubah ke dalam cm. Maka di sini sama dengan 100 per min 500. Jadi ini nolnya bisa dicoret. Jadi di sini sama dengan 1 dibagi 5 adalah 0,2. Jadi di sini min 0,2. Jadi min 0,2 dioptri. Jadi ini kekuatan lensanya, yaitu min 0,2 dioptri. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 36, seorang tukang servis jam memiliki titik dekat 20 cm, menggunakan loop yang jarak fokusnya 10 cm. Besar perbesaran bayangan dengan tanpa berakomodasi adalah, di sini yang diketahuinya adalah titik dekatnya, jadi di sini adalah SN sama dengan 20 cm. Kemudian di sini jarak fokus loopnya yaitu F sama dengan 10 cm. Yang ditanyakan adalah perbesaran bayangannya, jadi di sini M sama dengan berapa. Di sini untuk mencari M ini kita menggunakan rumus perbesaran bayangan. Di sini adalah tanpa berakomodasi. Maka rumus perbesaran bayangannya yaitu M sama dengan SN per F. Jadi ini rumus perbesaran bayangan tanpa berakomodasi. Kita masukkan angkanya. Di sini sama dengan SN-nya adalah 20 per F-nya adalah 10. Jadi di sini per 10. Maka hasilnya sama dengan 20 dibagi 10 adalah 2. Jadi di sini perbesarannya adalah 2 kali. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Demikian pembahasan latihan PAT.